Di Resap TV hari ini kita akan belajar tentang pemuritan. Nah, salah satu tujuan untuk membuat video ini adalah supaya kita boleh belajar tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Nah, untuk yang pertama kali, tapi sebelumnya sebelum memulai pelajaran ini kita berdoa dulu. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami hari ini, sore hari ini, untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami mau belajar tentang siapakah Engkau, Yesus Tuhan kami, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai kami ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang pemuritan. Pertemuan pertama ini, siapakah Yesus Kristus? Nah, untuk di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang siapakah Yesus Kristus itu. Tapi sebelumnya menurut saudara, sebelum kita mempelajari ini, menurut saudara siapakah Yesus Kristus itu sendiri? Nah, ada yang bisa jawab? Nah, untuk teman-teman sebelum lanjut video ini, sebelumnya tulis dulu komentar di bawah ini. Komentar di bawah, siapakah Yesus menurut Anda? Sebelum lanjut video ini, jangan di stop dulu. Siapakah Yesus menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Oke? Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk judul ini, pertemuan pertama ini, kerangka pembelajaran, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah Yesus manusia sejati, dan yang kedua adalah untuk Yesus Allah sejati. Nanti akan kita pelajari, dan kita akan belajar berdasarkan Alkitabiah, berdasarkan Alkitab. Nah, tujuan kita mempelajari ini adalah yang pertama, memahami sifat natur Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa, sifat-sifatnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, yang dia lakukan apa, yang dia alami apa. Terus yang kedua, menjelaskan siapa Yesus dengan kata-kata sendiri. Nah, diharapkan nanti setelah pertemuan ini, saudara dan saya, kita semua bisa menjelaskan secara pribadi, secara kata-kata sendiri siapakah Yesus Kristus itu. Oke, siap? Let's go. Nah, tugas untuk pertemuan pertama ini adalah ada satu. Pelajari bagian ini dengan menjawab semua pertanyaan. Nanti di sini ke depan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang siapakah Yesus Kristus itu sendiri. Oke, terus yang kedua, hafal Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, sekarang kita akan pergi ke pertanyaan pertama. Sampai sekarang siapakah Yesus menurut Anda? Sampai sekarang ini, sampai sekarang teman-teman menonton video ini, siapakah Yesus Kristus? Tulis di kolom komentar. Sebelum kita belajar pertanyaan kedua ya, sebelum kita jawab pertanyaan kedua, siapakah Yesus menurut Anda? Oke, pertanyaan pertama, kalau saya, Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. 100% manusia dan 100% Allah. Oke. Terus kita akan pergi ke Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Pertanyaan kedua. Apa kebangsaan, tempat kelahiran dan kampung halaman Yesus Kristus? Yesus menurut Matius 2 ayat 1 dan 23. Oke, kita akan lihat Matius 2 ayat 1 dan 23. Matius 2 ayat 1. Ini ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Betlehem. Dari sini dia dilahirkan di Betlehem. Jadi tanah kelahirannya adalah, tempat kelahirannya adalah Betlehem. Nah, tempat kelahirannya adalah Betlehem. Yang ini nih, tempat kelahiran Betlehem. Terus yang kedua, ayat 23.
Nah, ini nih. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang mana? Orang Nazaret. Oke. Yesus orang Nazaret, kebangsaannya Nazaret, tempat kelahirannya di Bethlehem. Kampung halaman Yesus adalah tanah Yudea. Artinya apa? Semua orang yang lahir secara 100% manusia punya tempat kelahiran, punya silsilah. Nanti kita akan belajar di situ. Jadi memang benar-benar 100%. Kita semua manusia punya tanah kelahiran toh. Kita punya kebangsaan saya bangsa Indonesia, kebangsaan kita bangsa Indonesia. Or any the other people, some Malaysian, Singapore, Philippines, and the other country. And then lahir di Bethlehem, artinya dia membuktikan bahwa dia adalah manusia. Oke, itu pertanyaan kedua. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana masa kecilnya Yesus? Bagaimana masa kecilnya? Coba buka Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Oke. The Z. Nah, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, dari sini sifat-sifat kemanusiaannya itu apa? Ciri-ciri kemanusiaan Yesus Kristus di sini apa? Dibilang sini makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Oke. Jawabannya adalah makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi Allah. Bertambah besar. Semua orang yang normalnya sebagai manusia menjalani pertumbuhan. Gak ada manusia yang langsung lahir langsung gede. Gak ada seperti itu ya. Oke, semua manusia normal lahir mengalami pertumbuhan dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua, seperti itu. Jadi Yesus juga mengalami hal seperti itu. Dia masa kecilnya makin bertambah besar tubuhnya, badannya, dan bertambah hikmatnya. Kita juga ada mengalami peningkatan psikologi dari secara manusia, hikmat kita. Oke. Pertanyaan keempat. Jelaskan dengan singkat siapa Yesus menurut ayat-ayat di bawah ini. Oke, yang pertama adalah Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2. This says, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa disebut di sini? Laparlah Yesus. Oke. Jadi sifat kemanusiaan yang dialami oleh Yesus di sini adalah mengalami apa nih? Lapar. Oke. Yesus merasakan lapar. Dia sama dengan kita. Yesus juga lapar. Itu dia menandakan sebagai ini. Judul kita tadi yang di sini, manusia sejati. Yesus manusia sejati. Oke. Dia merasakan lapar juga, sama seperti kita merasakan lapar juga. Karena kita manusia, Yesus manusia, sama dengan kita. Artinya apa? Yesus juga pernah mengalami apa yang kita alami. Menandakan dia sebagai manusia sejati. Oke, yang kedua, yang bagian B. Yohanes 4 ayat 6. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih. Ditekankan di situ, Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Jadi di sini saat itu Yesus dari Yudea kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota disebut nama Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub Yahudul kepada